Nisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, saya mengundang untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah apa yang kami dengar, boleh kami tanam, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kau berkati di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini, Minggu tanggal 3 November 2024 dengan judul Kerendahan Hati Seorang Yohanes Pembaptis Kembali Bersaksi. Pelajaran kedua menjelaskan bagaimana kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Berhasil membawa murid-murid. Pertama Andreas, kedua Yohanes, ketiga Petrus, keempat Filipus, dan yang terakhir Nathanael kepada Yesus. Orang mungkin menyangka bahwa Yohanes Pembaptis setelah memberikan kesaksian akan hilang dari pandangan, tetapi dia yang artinya adalah Yohanes Pembaptis muncul kembali beberapa kali dalam Injil Yohanes. Kalau kita lihat di bacaan kita di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-36. Dikatakan ayat yang 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi tentang penyucian. Dan ayat 26 mengatakan, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ayat 27 mengatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepada dari sorga. Ayat yang ke-28, kamu sendiri dapat memberi saksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia, yang mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengarkan suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita yang sekarang sukacita itu penuh. Ayat yang ke-30 mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ayat yang ke-32 mengatakan, ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ayat yang ke-33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Di dalam ayat 35, Bapa mengasihi anaknya dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anaknya, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anaknya, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bagaimanakah dengan Yohanes Pembaptis membandingkan dirinya dengan Yesus? Inilah perselisihan yang muncul di antara murid-murid dan juga Yohanes Pembaptis. Dengan seorang Yahudi yang tidak disebutkan namanya pada saat itu tentang penyucian. Dan kemungkinan besar
sehubungan dengan khasiat pembaptis, dan bandingkan dengan Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi menariknya kalau kita lihat, ketika murid-muridnya datang kepada Yohanes, tentunya untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka melibatkan Yesus. Lalu berkata seperti ini, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberikan kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-26. Tidak sulit untuk membaca yang tersirat. Mereka itu hanya cemburu kepada Tuhan, cemburu kepada guru mereka, dan juga cemburu kepada diri mereka sendiri. Akan sangat mudah bagi Yohanes untuk mungkin menuruti rasa cemburu, tetapi tidak bagi dia yang melakukannya. Karena dia tahu apa misi sebenarnya. Sebaliknya, ia mengingatkan murid-muridnya bahwa ia tidak pernah mengaku sebagai Kristus. Sebaliknya, ia datang untuk mengerahkan kepadanya, untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk menjadi saksi tentang dia. Di dalam Yohanes pasal 1, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dengan menggunakan ilustrasi pernikahan, ia menyebut dirinya sebagai sahabat mempelai pria, dengan Yesus sebagai mempelai pria. Mempelai wanita adalah umat Allah. Dan kalau kita bandingkan dengan dengan Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ke-23. Dan kita lihat juga di dalam Yesaya pasal 62, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan kemudian kata-kata yang menunjukkan kebesaran Yohanes, yang sesungguhnya ia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, inilah yang luar biasa di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Dan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-31 sampai 36. Melanjutkan perbandingan antara Yesus dan juga Yohanes, yang menunjukkan keunggulan Mesias atas pendahuluannya. Dengan kesaksian Yohanes yang mengarahkan Yesus kepada gagasan tentang kasih kembali ditekankan. Mereka menerima kesaksian itu dan percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang kekal. Mereka tidak menerimanya, akan tetap berada di bawah murka Allah. Itulah yang dikatakan di dalam ayat ini. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Allah mengasihi dunia dan mengutus anaknya untuk menebus dunia. Tetapi mereka yang menolak pemberian Allah atau karunia yang ditawarkan, mereka harus membayar hukuman atas dosa-dosa mereka sendiri, kematian kekal. Bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan saya dan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kita dapat mempelajari tentang kerendahan hati di hadapan Allah dan juga manusia. Tetapi apakah yang dapat kita pelajari dari teladan Yohanes Pembaptis tentang kerendahan hati itu? Itu boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Biarlah pelajaran hari ini boleh menguatkan iman kita, supaya kita mempunyai kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini, pada hari ini, kami sudah mendengarkan pekabaran tentang pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kami dapat mengerti, biarlah kami dapat memahami mengenai kerendahan hati. Sebagai manusia, kami boleh lebih rendah hati kepada umat-umat sesama, terlebih kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk permisa yang menonton pada saat ini. Biarlah Engkau boleh memberkati, biarlah Engkau boleh menolong dalam kehidupannya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati kegiatan dalam keluarga ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-berkat kasih-Mu.
Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.